Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi tayyibin wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, akhwati fid din, a'azakumullah. Di malam hari ini, malam ke-9 Sya'ban 1447 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian fikih puasa dari Alfiyah Az-Zubad atau Nazam Manzumah Ibn Zubad atau Az-Zubad Ibn Raslan, yang ditulis oleh Ibnu Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca tentang puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah, dan bahwasanya puasa sunnah itu jika dibatalkan di tengah-tengah puasa maka tidak ada qadha, tidak ada keharusan untuk mengganti puasa di waktu lain. Itu yang terakhir kita baca. Sekarang kita masuk ke bait 483. Bait 483, 484 tentang puasa-puasa yang dilarang. Puasa yang dilarang untuk dilakukan, atau hari di mana tidak boleh berpuasa. Dijelaskan dalam dua bait. Berkata penulis Syekh Ibnu Raslan Ar-Ramli Syafi'i rahimahullah, wala yasihu shaumu yaumil 'idi wa yaumi tasyrikin wala tardidi la in yuwafiq adatan aw nadra aw wasala shauma bi shaumin marra. Nah, wala yasihu, dan tidak sah, tidak sahih, shaumu yaumil id, puasa di hari id. Jadi puasa di hari id itu termasuk puasa terlarang. Jika tetap berpuasa di hari raya, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Ini puasa terlarang yang pertama, yaitu puasa di hari Id. Mencakup Idul Fitri maupun Idul Adha. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Ubaid Maula Ibn Azhar. Dia bercerita, syahidul Id ma'a Umar Ibn Al-Khattab. Aku pernah berhari raya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ada dua hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di
kedua hari tersebut. Yaitu Yaumu fitrikum min siyamikum, hari Idul Fitri karena hari raya setelah berpuasa. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan yang kedua adalah hari di mana kalian memakan hewan sesembelihan kalian, yaitu Idul Adha. Masih dalam riwayat Bukhari, namun dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari Al-Fitr, Idul Fitri, wan nahar, dan hari sesembelihan yaitu Idul Adha. Hadisnya sahih. Ini adalah dasar terlarangnya puasa di hari Id, dan para ulama sepakat akan keharamannya. Para ulama ijma' dari berbagai mazhab fikih, tidak hanya dalam mazhab Syafi'i, bahwa berpuasa di hari raya hukumnya haram. Ijma' dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, dan juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitabnya Al-Mughni. Ini diantara ijma' yang dinukil akan keharaman puasa di hari raya. Jadi dasarnya jelas ya, dari sunnah maupun dari ijma'. Kemudian wa yaumi tasyrikin, dan puasa di hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, ayamut tasyrik ayamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan-makan dan minum. Artinya tidak berpuasa. Hari tasyrik adalah hari yang ke 11, 12, 13 Dzul Hijjah. 3 hari. Ini dilarang berpuasa. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Aisyah radhiyallahu anha, keduanya mengatakan dengan ucapan yang sama, lam yurahhis fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadya. Nabi SAW tidak memberikan
keringanan di hari tasyrik untuk berpuasa. Maksudnya tidak memberi keringanan untuk berpuasa, artinya siapapun gak boleh puasa. Illa kecuali, ini penting ya, ada yang diperkecualikan, boleh puasa di hari tasyrik. Siapa itu? Illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi mereka yang tidak mendapati hadyu. Hadyu adalah menyembelih binatang hadyu bagi orang yang melakukan jamaah haji. Berarti ini khusus yang berhaji ya. Jadi orang itu kalau haji tamattu seperti jamaah haji dari Indonesia, itu hajinya tamattu, karena kita tahu haji ada haji ifrad, qiran, dan tamattu. Haji tamattu itu ada tambahan rangkaian ibadah yang tidak ada pada jamaah haji yang hajinya ifrad maupun qiran. Itu apa? Menyembelih hadyu. Cuman kalau tidak mendapati hewan untuk disembelih, atau mungkin ada hewan untuk disembelih namun dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membelinya dan menyembelihnya, maka diperintahkan puasa 10 hari. 10 hari dengan rincian 3 hari di tanah suci, di kota Mekah, di hari-hari haji. 7 hari sisanya ketika sudah pulang ke tanah air. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah 196. Allah berfirman, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati hadyu, fasyamu thalathati ayyam fil hajj, maka hendaknya dia puasa 3 hari di hari-hari haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan ditambah puasa 7 hari jika sudah pulang. Tiga hari dari hari-hari haji itu apa? Hari tasyrik kan? Kan hari-hari puncak haji itu kan hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Nahar 10 Dzulhijjah. Kemudian apa? Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ya. Hari Arafah kemarin sudah bahwa apa? Dianjurkan untuk tidak puasa Arafah agar lebih kuat untuk berdoa. Kemudian hari Nahar tadi sudah kita sampaikan, ulama ijma' sepakat diharamkan puasa di hari Id. Tinggal tersisa 3 hari kan? Hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi itu mereka berpuasa 10 hari dikurangi 3, sisa 7 hari itu ketika sudah pulang ke tanah air. Ya, kata Allah, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kalian sudah pulang. Jadi sekali lagi, puasa di hari tasyrik itu dilarang, tidak diperbolehkan kecuali bagi mereka yang
apa? Melakukan ibadah haji dengan haji tamattu dan dia tidak mendapati sembelihan hadyu. Tapi kalau dia mendapati sembelihan hadyu, bisa menyembelih hadyi, maka dia tidak puasa. Tapi ini yang tidak mendapati hadyu. Sebagaimana kata Allah, "Faman lam yajidil hadi." Faman lam yajid fasyam 3 ayyam. Maka puasa 3 hari fil hajj, di hari-hari haji. Kalau sudah lewat hari tasyrik kan sudah bukan hari-hari haji. Berarti menyisakan hari tasyrik. Kemudian yang ketiga, dari yang pertama puasa di hari Id, yang kedua puasa hari tasyrik, yang ketiga wala tardidi, puasa di hari yang meragukan. Hari yang meragukan, jadi maksud dengan hari meragukan adalah ketika seseorang berada di hari ke-29 Sya'ban, kemudian cuaca mendung atau kondisi cuaca tidak memungkinkan karena badai atau yang lainnya, tidak memungkinkan untuk melihat hilal, sehingga kita ragu apakah sore ini hilal terlihat atau tidak, karena tidak memungkinkan untuk melihat. Maka di situ ada keraguan. Ada kemungkinan seandainya tidak ada badai atau tidak ada mendung, hilal terlihat, namun ada kemungkinan juga belum terlihat. Kita nggak bisa memastikan. Itu namanya hari yang meragukan. Dibahasakan oleh Ibnu Ruslan dengan tardid. Tardid itu maju mundur, ragu. Dan ini termasuk yang dilarang berpuasa. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari, dan dulu sudah kita bacakan di mana? Kajian Bulughul Maram, bahwa sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Jadi begini, 29 sore itu nggak kelihatan hilal, nggak memungkinkan untuk melihat hilal karena mendung atau badai atau yang lainnya. Terus apa? Terus dia daripada ragu, udah gini aja, besok kita puasa. Ya, kalau ternyata nggak terlihat hilal kan ya hitungannya puasa sunnah, anggap aja puasa sunnah. Kalau terlihat hilal kan aman kita ya, sudah 1 Ramadan puasa. Kan begitu logikanya. Tapi beragama tidak pakai logika, pakai dalil. Kata Ammar bin Yasir, hari meragukan kok tetap puasa, maka dia telah menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk apa itu? Ada yang tahu? Apa petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengawali puasa Ramadan? Memastikan hilal terlihat. Memastikan hilal terlihat. Makanya kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sangat keras dalam hal mengingkari apa? Penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan dengan hisab. Karena itu hitung-hitungan, bukan melihat langsung. Dan perlu saya sampaikan di sini ya, mungkin belum pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya di kajian fikih puasa di tahun-tahun kemarin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingat-ingat ya, itu sangat menekankan untuk apa? Mengawali Ramadan itu dengan kepastian hilal telah terlihat. Nggak boleh gojo-gojo mending puasa sebelum, nggak boleh. Dan variasi larangannya beragam. Yang pertama seperti ini, hadis riwayat Bukhari, larangan berpuasa di hari yang meragukan. Yang kedua, hadis yang juga dulu kita baca di Bulughul Maram, Nabi SAW mengatakan apa? La yuqaddimanna ahadukum
Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian menyengaja berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kan daripada nanti masih pro kontra ya kan, yang satu katanya sudah terlihat hilal, yang satu belum, ini mending kita sebelum Ramadan sehari atau 2 hari puasa aja, jaga-jaga. Justru dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena harus memastikan terlihat hilal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang lebih ekstrim lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nabi SAW mengatakan apa? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa. Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa. Meskipun ini hadis kemudian memunculkan polemik. Karena kita tahu hadis-hadis tentang bulan Sya'ban itu disebutkan bahwa Nabi SAW paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Sampai-sampai beliau hampir dianggap puasa sebulan penuh. Hampir dianggap seperti itu. Sampai Nabi ditanya, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ada dalam sunan Abi Dawud, Nabi mengatakan apa? Bahwa bulan Sya'ban itu bulan di mana turfa'u a'malul ibad. Amalan-amalan hamba diangkat. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang kalau ketika amalku diangkat, dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Beliau juga mengatakan apa? Bulan Sya'ban adalah bulan yang apa? Yaghfalu katsirun minan nas. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sampai-sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah menyebutkan sebuah kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, bahwa ma yaqa'u baina mu'azzamaini yansahun nas. Sesuatu yang berada di antara dua yang memiliki keagungan dan keutamaan itu biasanya dilupakan. Nah, bulan Sya'ban ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Rajab Ashhurul Hurum, bulan agung. Ramadan bulan banyak keutamaan. Nah, Sya'ban ini tengah-tengahnya. Itu seringnya manusia melalaikan. Jadi banyak yang gaspol ibadah hanya di Rajab dan Ramadan. Sya'ban dilalaikan. Kenapa? Karena kecepit. Makanya di kita juga gitu kan. Dino kecepit libur gitu kan. Gak usah masuk, libur aja. Sama, sebagian orang berpikir habis memperbanyak ibadah di Rajab karena Ashhurul Hurum, terus Sya'bannya nggoleran sih. Nanti gaspol lagi di Ramadan. Ternyata enggak seperti itu. Nabi mengatakan ada bulan yang dia itu dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu apa? Baina Rajabin wa Ramadan. Itu bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Makanya Nabi banyak puasa. Loh, Nabi banyak puasa, tapi kok Nabi juga mengatakan jika pertengahan Sya'ban jangan puasa. Itu gimana? Kok kayaknya kontras. Maka para ulama menempuh thariqatul jam'i, mengkompromikan hadis yang nampaknya berbenturan. Dan itu dalam ilmu usul fikih ada disiplin ilmunya sendiri ya. Jika ada dua dalil yang nampaknya berbenturan, itu bagaimana cara mengkompromikannya. Yang mana intinya, kesimpulannya, perhatikan, larangan
berpuasa ketika sudah pertengahan Sya'ban sampai seterusnya, itu dilarang berpuasa jika dia belum berpuasa sejak pertengahan yang pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban belas enggak puasa. Senin Kamis yora, Daud yora. Oke, puasa sunnah enggak. Tiba-tiba setelah lewat pertengahan Sya'ban puasa. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Para ulama ada beda pendapat tentang hikmahnya. Wallahu a'lam, hanya Allah sendiri yang tahu hikmahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan hikmahnya agar tidak dijadikan ajang momen kesempatan untuk berjaga-jaga. Ya. Nanti kalau ada apa? Silang pendapat awal Ramadan jaga-jaga puasa ke pertengahan Sya'ban. Itu Nabi melarang. Tapi kalau puasanya itu sejak awal Sya'ban boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi catatan yang perlu diperhatikan ya. Bahwa puasa Ramadan itu jika dipastikan telah terlihat hilal. Kemudian puasa di hari Syak, termasuk puasa di 2 hari atau sehari sebelum Ramadan, itu boleh, tidak dilarang jika apa? Dijelaskan di sini di bait ke 484. La in yuwafiq adatan au nadra. Awasala sauma bi saumin marra. Lah, tidak dilarang in yuwafiq jika mencocoki, nepai adatan adatnya. Adat itu kebiasaan. Biasanya puasa Senin Kamis dilalai gitu kan. Hari Senin atau hari Kamis bertepatan dengan malamnya Yaumus Syak. Malamnya itu hilal antara terlihat atau enggak karena mendung. Orang yang lain enggak puasa karena itu hari Syak. Dia sendiri puasa karena ngepasi Senin atau ngepasi Kamis yang dia memang biasanya puasa. Boleh. Au nadro, atau menyelesaikan nadarnya. Awwasola sauma bisaumin marro. Ini yang tadi saya katakan. Jadi yang dikecualikan ada adat atau nadar. Nadar kan puasa wajib. Termasuk yang selevel dengan nadar apa? Puasa kodok. Orang belum selesai kodok puasa, kok sudah hampir masuk Ramadan. Gaspol. Kurang sedino. Gimana ya? Kurang sehari. Ini sudah 29 Sya'ban. Besok puasa gimana ya? Ternyata qadarullah wa masya'al, kondisi mendung, enggak terlihat hilal. Jadi besok hari yang meragukan, puasa. Menyelesaikan kurang 1 hari qadha puasa. Boleh. Yang ketiga, awwasola sauma bi saumin marra. Atau dia menyambung puasa yang hari kemarin. Maksudnya apa? Tadi yang saya katakan, pertengahan Sya'ban, separuh yang kedua maksudnya, itu nggak boleh puasa kecuali kalau dia menyambung puasa yang sebelumnya, yaitu pertengahan pertama. Jika pertengahan pertama, pertengahan kedua sudah puasa, terus di hari Syak dia puasa lagi, boleh. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dulu pernah kita bacakan dalam kajian Bulughul Maram. Nabi SAW mengatakan apa? La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumin illa rajul kana yasumu yauman falyasum. Jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali kalau sudah ada kebiasaan puasa yang dilakukan sebelumnya, maka silahkan. Ini sahih riwayat Al-Bukhari. Selesai pembahasan tentang puasa-puasa yang dilarang.
Puasa yang dilarang itu ada dua, yang haram dan ada yang makruh. Yang tadi puasa hari raya itu haram. Adapun puasa di hari tasyrik ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang benarnya wallahu alam adalah haram. Puasa di hari syak, termasuk puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya. Larangannya ada yang berpendapat larangan haram, ada yang berpendapat larangannya makruh. Dan yang benarnya wallahu alam adalah makruh. Kita masuk bait 485 486. Berkaitan dengan kafarah orang yang batal puasanya karena berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Di sini agak lebih detail ya, karena sebelumnya pembatal-pembatal puasa hanya dikatakan termasuk pembatal adalah berhubungan suami istri. Namun di sini dijelaskan sekaligus apa? Kewajibannya. Kewajibannya. Kenapa beliau bahas tersendiri? Karena khusus untuk pembatal puasa berupa jima, berhubungan suami istri, ini masuk ke kategori pembatal berat. Jadi pembatal puasa itu ada dua, ada yang mukhaffafah, pembatal ringan. Ringan itu artinya apa? Batal ya, kewajiban dia hanya qadha, ya. Batal karena makan, karena minum, ya. Ketika safar, ketika sakit, ya kewajiban dia qadha. Kalau sudah sehat di waktu yang lain di luar Ramadan. Dan yang kedua ada pembatal yang sifatnya mughalladhah. Mughalladhah. Nah, pembatal yang mughalladhah yang berat, kenapa berat? Karena selain qadha plus kafarah. Plus tobat nasuha, 3 kewajibannya. Tobat nasuha, qadha, kafarah. Yang lainnya enggak ada itu. Nah, apa? Karena ini pembahasannya berkaitan dengan pembatal yang berat, maka disendirikan pembahasannya. Dan memang yang benarnya pembatal puasa yang berat hanya ini ya, berhubungan suami istri. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan yang lainnya, bahwa mengeluarkan air mani dengan syahwat meskipun tidak berhubungan badan, hanya karena membayangkan sesuatu atau apa, terus syahwatnya naik, kemudian keluar air mani, itu juga termasuk wajib kafarah. Ada sebagian ulama berpendapat demikian, namun itu pendapat lemah. Yang benarnya adalah hanya ini. Kita baca ya. Bait 485, 486. Berkata Ibnu Raslan rahimahullah, yukaffirul mufsidu sawma yaumi min ramadhana iya ta'ma ismi kamithli man dhahara la'ala al-marah wa kurrirat inil fasada karrarah wa yukaffir al-mufsidu sawma yaumi. Al-mufsid, orang yang membuat kerusakan, maksudnya membuat puasanya rusak. Yukafir, dia menunaikan kafarah sauma yaumi, 1 hari puasa yang batal karenanya, min ramadhana, dari puasa Ramadan, in yata, jika rusaknya puasa itu in yata, disebabkan watak. Watak itu bersentuhan artinya ya. Watak itu artinya bersentuhan. Dan ini yang dimaksud dengan watak adalah al-jima, berhubungan suami istri. Namun bahasanya diperhalus biar tidak terlihat vulgar. Ya. Yata di sini maksudnya adalah berhubungan suami istri. Jadi jangan dipahami yatok di sini arti yatok secara bahasa. Secara bahasa tadi
gesekan kulit. Jangan sampai suami istri guru salaman tok, weh batal posone, kafaroh. Enggak, itu secara bahasa. Tapi secara istilah fikih yang dimaksud adalah yatok di sini adalah berhubungan suami istri. Jadi ini seperti bahasa kiasan untuk memperhalus. Ya. Seperti apa? Panjang tangan, maksudnya mencuri kan itu kan. Itu kan kiasan, orang tangannya dua sak genter enggak. Itu kiasan saja. Ini juga sama. Suami istri yatok bersentuhan. Bersentuhan ini maksudnya bahasa kiasan untuk berhubungan badan. Jadi jangan dipahami polosan ya, apa polosan? Persentuhan puasanya batal kafaroh enggak? Ma'ifni bersamaan dengan dosa. Bersamaan dengan dosa. Kafarohnya berupa apa? Kamitsli man doharo. Kamitsli man doharo. Seperti orang yang melakukan dihar. Dihar tahu ya? Yang pernah belajar fikih nikah? Dihar itu seorang lelaki berkata pada istrinya, kamu seperti ibuku. Atau kamu seperti kakak perempuanku. Atau kamu ini seperti adik perempuanku. Artinya apa? Yang namanya ibu kan? Kakak perempuan? Adik perempuan? Bagi seorang lelaki kan haram untuk dinikahi ya. Berarti kamu padahal istrinya ini seperti apa? Ibuku, berarti kamu ini haram untuk saya nikahi. Kan begitu kan? Ini dihar namanya. Dan ucapan sepertinya ada kafarohnya. Nah kafarohnya dihar dengan kafarohnya batal puasa karena hubungan suami istri sama. Itu maksudnya. Ya. Kamitsli man dohara la 'alal marah. Kamitsli man dohara la 'alal marah. Ini pendapat menulis ya. Ada khilaf ulama. Namun pendapat menulis, dan ini juga pendapatnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa kewajiban kafarah itu hanya dibebankan pada laki-laki. La 'alal marah, tidak pada perempuan. Al-marah itu lughatun fi imra'atin. Imra'ah, bahasa Arabnya perempuan itu imra'ah. Dan dia punya dialek lain dalam bahasa Arab. Ada marah. Imra'atun wa maratun, artinya sama. Nah di sini Ibnu Ruslan tidak mendatangkan kata imra'ah tapi mendatangkan kata marah karena ya agar wazan nadhamnya tidak rusak. La 'alal marah berarti kewajiban kafarah itu hanya untuk laki-laki, tidak perempuan. Sebagaimana kewajiban mahar pada laki-laki, tidak pada perempuan. Itu dalilnya dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengkiaskan dengan apa? Mengkiaskan dengan apa? Mahar. Mahar kan kewajiban laki-laki, perempuan enggak. Kafarah kewajiban laki-laki, istri enggak. Dipahami? Adapun jumhur mayoritas ulama menyatakan bahwa kewajiban kafarah itu untuk laki-laki dan perempuan. Kafarah ini ya, kafarah apa? Apa namanya? Kafarah batal puasa karena
berhubungan suami istri. Itu jumhur ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu apa? Kewajiban kafarah laki-laki dan perempuan. Adapun Imam Syafi'i dan ulama yang bermadhab kepadanya, sebagaimana di kitab ini mengatakan apa? Perempuan saja. Dalilnya tadi kias ke mahar. Dalilnya kias ke mahar. Di dalam apa namanya? Kitab Ghayatul Bayan ada penjelasan tentang watok ini. In yatok. Perhatikan ya. Ini saya sampaikan ini karena furuk, cabang-cabang. Cabang-cabang itu penting karena ada rincian. Kata penulis kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Raslan, yaitu Syekh Syamsuddin Ar-Ramli, yata itu adalah biidkhalil hasyafah walau bihailin fi kubulin au duburin au bahimatin wa illam yanzil. Yata itu memasukkan hasyafah. Hasyafah itu apa ya? Apa nggak ada bahasa yang nggak vulgar ya? Hasyafah itu kepala zakar. Apa? Hah? Helm. Tolak ukurnya telah terjadi jima yang kemudian wajib mandi itu ketika hasyafah sudah masuk. Meskipun mohon maaf seluruh apa batangnya itu belum masuk semua, tapi ketika hasyafahnya itu sudah masuk, itu sudah wajib mandi suci. Nah, puasa sudah batal. Jadi mohon maaf ya, misalnya hasyafahnya masuk tiba-tiba gempa gitu kan radi terus kan itu kan belum sepenuhnya masuk, itu sudah apa? Batal. Nek poso batal kalau kondisi normal sudah wajib mandi. Artinya dia sudah berhadas besar. Paham? Walau bihailin, meskipun dengan alat pelindung. Tahu ya alat pelindungnya? Sehingga tumpahnya di alat pelindung itu biar nggak hamil. Meskipun pakai alat pelindung tetap batal. Fikubulin, apakah masuknya itu mohon maaf dari arah depan? Kalau dari arah depan berarti memang laki-laki perempuan. Auduburin, ini menarik. Auduburin, jika terjadi naudzubillah min dzalik ya. Ada laki-laki dengan laki-laki, naudzubillah min dzalik. Kemudian dia melakukan seperti hubungan suami istri. Kan dia pasti dari arah belakang. Itu juga masuk ke puasa batal, kalau puasa terus kafarah. Jadi tidak hanya dikhususkan, tadi kan saya bahasakan melalui bahasa keumuman hubungan suami istri. Kalau ini kan bukan suami istri, sama-sama laki-laki, naudzubillah. Atau ini bahasa beliau karena ini ada di pembahasan di fikih-fikih mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Kesimpulannya ini. Au bahimatin. Kalau seandainya ada, naudzubillah min dzalik, ada orang dia berhubungan dengan binatang. Ya. Dia melakukan hubungan dengan hewan ternak misalnya. Maka dia juga apa? Kafarah. Dia juga berhadas besar.
Ini namanya furu' madhab. Wa illam yanzil, meskipun, mohon maaf ya, ketika sudah masuk tidak mengeluarkan mani. Lam yanzil itu bahasa untuk tidak keluar mani. Jadi tidak dipersyaratkan keluar mani. Pokoknya idkhalul hasyafah. Hasyafah itu sudah masuk. Nah ini jelas ya. Jelas ini pembatal besar. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman apa? Kenapa kok Allah mengatakan semua amal soleh hitung-hitungannya itu jelas? Illa siyam fa innahu li, kecuali kalau puasa, hitung-hitungannya Allah rahasiakan. Artinya berlipat-lipat hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena puasa itu li untukku. Kemudian Allah sebutkan sebab-sebab. Kenapa kok hitungan pahala puasa berlipat-lipat melebihi yang lainnya? Di antaranya apa? Wa taraka syahwatahu min ajli. Karena orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah. Itu karena mendekatkan diri kepada Allah dengan puasanya. Nah, ini orang nggak paham tujuan puasa. Puasa kok masih apa? Melampiaskan syahwatnya. Entah itu kepada pasangan sah atau tidak sah, atau kepada beda jenis atau bahkan beda jenis makhluk, itu semuanya sama. Wa qurrirat inil fasada karrarah, dan kafarah berbilang jika kerusakannya diulang. Ini berlaku untuk beda hari, jangan dipahami satu hari ya, paham nggak? Misalnya mohon maaf, sebelum duhur berhubungan, puasa batal. Terus nanti sebelum asar berhubungan lagi, hitungannya 1. Meskipun dia 2 kali berhubungan. Tapi ya hari ini berhubungan, besoknya berhubungan lagi, hitungannya 2. Berarti kafarahnya 2. Itu maksudnya wa qurrirat inil fasada kararah. Ada beberapa catatan dari pernyataan Ibnu Ruslan di 2 bait ini. Yang pertama, kafarah itu hanya ada pada yatok. Yatok tadi maknanya ya, memasukkan hasyafah, entah pakai alat pengaman atau tidak, entah ke kubul atau dubur atau bahkan bukan manusia. Kemudian min Ramadan. Catatan kedua, min Ramadan. Min Ramadan berarti ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sekiranya, perhatikan ini penting, ada orang puasa sunnah, terus puasanya batal dengan sebab berhubungan, kafarah enggak? Enggak. Saya contohkan lagi agak naik level. Tadi puasa sunnah, dia puasa wajib, yaitu nyarutang poso, kodok, rasido. Di tengah-tengah puasa dia berhubungan suami istri, ada kafarah enggak? Enggak, karena dia puasanya meskipun puasa wajib, tapi di luar Ramadan. Bahasanya, perhatikan bahasanya penulis, min Ramadan. Kafarah itu jika dilakukan min Ramadan. Perhatikan juga ucapan beliau, yukafirul mufsidu sauma. Sauma berarti dia dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan nggak berpuasa, ya kan? Suaminya sakit nggak puasa, ya, nggak puasa sakit. Istrinya delala yo head nggak puasa. Lah sore sebelum asar, sang suami awalnya rotok penak ya. Kemeringat ya, penak, ngombe obat macam-macam penak. Lah istrine suci dari haid, mandi suci. Akhirnya terjadilah hubungan. Kafarah enggak? Enggak dalam keadaan puasa. Perhatikan ucapan beliau, yaumi. Yaumi. Berarti apa ini? Dilakukannya di siang hari. Paham enggak? Di siang hari itu paham toh di siang hari? Jadi waktu puasa sejak terbit fajar shadiq sampai menjelang tenggelam matahari. Artinya kalau malam hari Ramadan tidak ada kafarah, bebas.
Ini detail-detail yang harus antum pahami ya. Jadi setiap pemilihan kata dari Ibnu Ruslan itu ada hukumnya. Gak sekedar ngomong gitu aja. Ya. Sauma berarti dalam keadaan puasa. Yaumi berarti di siang hari min Ramadan berarti di bulan Ramadan. In yata berarti harus yata. Kalau dia mohon maaf kayak kemarin contohnya, mohon maaf ya, onani, keluar air mani, tidak ada kafarah, hanya qadha saja. Terus catatan berikutnya, ma'ithmi, ini penting. Kenapa tadi saya katakan bahwa berhubungan suami istri adalah pembatal puasa yang berat? Karena ini ma'ithmi, ada dosa penyerta. Berarti dosa wajib taubat nasuha. Berarti kalau melakukan pembatal ini kewajibannya 3. 1 qadha jelas seperti yang lainnya, 2 wajib taubat. Karena ini ma'ithmi. Makanya dalilnya tentang ini kafarah ini kan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadisnya panjang. Ada seorang datang kepada Nabi dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, halak tuh ya Rasulullah, celaka saya. Dia bahasanya celaka. Halak tuh binasa. Jadi ini apa? Sesuatu yang besar, bukan yang kecil, bukan remeh. Halak tuh ya Rasulullah, binasa saya. Celaka saya. Nabi bertanya, "Wa ma ahlakaka? Wa ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu merasa celaka?" "Auqatu imraati fi Ramadan." Aku berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi dengan mengatakan celaka saya. Jadi dia menyesali itu, menganggap itu sebagai sebuah dosa besar. Maka kata Ibnu Ruslan apa? Ma'ithmi. Kami seliman doharo. Kafarahnya sama dengan kafarah dihar. Kesamaan ini adalah kesamaan secara global. Adapun secara rinci kafarah dihar dengan kafarah batal puasa karena hubungan suami istri itu ada beberapa perbedaan. Di antaranya kalau kafarah dihar apa? Yang mengeluarkan siapa? Si laki-laki, perempuan enggak. Tapi kalau kafarah karena berhubungan suami istri ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan suami saja, ada yang mengatakan si laki-laki dan si perempuan. Dan yang berpendapat dari kalangan jumhur laki-laki dan perempuan wajib kafarah semua, itu mereka mempersyaratkan jika si perempuannya dipaksa oleh suaminya. Si perempuan sudah nggak mau, sudah mengingatkan suaminya ini sedang puasa, tapi suaminya tetap memaksa istrinya untuk melayaninya, maka ini kewajiban kafarah suami, perempuan enggak. Kafarahnya seperti disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Apa itu? Puasa atau memerdekakan budak? Mana dulu? Ini enggak boleh milih, harus urut. Memerdekakan budak. Kalau enggak ada atau ada tapi dia enggak mampu menebusnya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Artinya kalau hari ke-40 kurang 20 hari lagi selesai, dia sakit gak puasa, sehat kembali dari awal. Yang kemarin gak dianggap. Harus berurutan tanpa jeda. Makanya ini berat. Pembatal berat ini kudu tobat. Ngetoknya duit akeh kalau membebaskan budak. Rantai duit ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Sama dengan fidyah ya kalau begitu kan. Gantinya 2 bulan. Ya enggak, 2 bulan kan 60 hari ya. Nah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bait 488. Wa wajibun bil mauti duna saumi ba'da tamakkunin likulli yaumi mutu ta'amin ghalibin fil quti wa jawizil fitra li khaufi mauti.
Wajibun dan wajib bil mauti, orang yang meninggal, duna saumi, ya, duna saumi, tidak berpuasa. Maksudnya orang meninggal nggak puasa, maksudnya dia meninggal dalam keadaan ada hutang puasa. Ba'da tamakunin, setelah dia mampu, likuli yaumi, untuk setiap harinya, muddu ta'amin, satu mud makanan, ghalibin fil qut, makanan qut itu makanan pokok, ghalib keumuman atau mayoritas penduduk negerinya. Kalau di kita ya beras. Ini dalilnya hadis yang mana Nabi SAW mengatakan apa? Man mata wa alaihi syiyam soma anhu waliyuhu. Iya gak? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, maka dipuasakan oleh walinya, ahli warisnya. Kalau mereka nggak mampu memuasakan, menunaikan hutang puasanya, maka apa? Yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan, dikeluarkan fidyah. Likuli yaum, setiap hari yang dia tinggalkan. Dia meninggal punya hutang puasa 5 hari atau 7 hari, ya udah, keluarkan fidyah 7. Artinya makanan untuk 7 orang. Nah, per hari yang ditinggalkan fidyahnya berapa? Mud ta'am, 1 mud makanan. 1 mud ya. Berupa ghalib fil qut, makanan pokok penduduk negeri itu. Tapi perhatikan, ada syaratnya. Perhatikan bait 487, ba'da tamakunin, itu penting ya. Ba'da tamakunin ini setelah dia mampu. Berarti kalau dia nggak mampu, maksudnya mampu di sini mampu untuk nyarutang poso. Kalau dia nggak mampu atau nggak sempat, ada kewajiban mengganti puasa atau fidyah enggak? Hah? Tidak ada. Saya kasih contoh. Ada orang misalnya ya, ada orang puasa hari ke-22 atau ke-23 kecelakaan. Di rumah sakit, enggak puasa. Terus masuk bulan Syawal masih sakit. Ya, sampai misalnya ya, Syawal dapat sepekan atau 2 pekan, dia meninggal. 7 hari dia nggak puasa, diganti nggak? Diganti nggak? Diganti dengan dipuasakan atau dikeluarkan fidyahnya? Diganti nggak? Tidak, karena dia tidak tamakun, tidak ada kemampuan. Belum sempat mengalami masa sehat pulih loh. Sakit sampai menemui ajalnya atau? Berarti tidak diganti. Contoh lain, ada orang sakit, masuk rumah sakit, bukan karena kecelakaan, sakit apapun, nggak puasa, mungkin 5 hari atau 6 hari. Setelah itu masuk bulan Syawal, dia nggak segera berpuasa karena ya Syawal banyak makanan macam-macam. Ya, qadarullah wa masya'afal, pertengahan bulan Syawal dia kecelakaan, meninggal di tempat. Hutang puasa 6 hari ditunaikan ahli waris enggak? Ditunaikan, wajib. Karena apa? Ada masa dia pulih dari sakitnya dan sempat ada kesempatan untuk qadha, tapi dia tidak ambil karena alasan inilah itulah, Bang. Nah, kalau ini yang dimaksud oleh Ibnu Rasulullah. Tapi kalau nggak ada kesempatan, kok sudah meninggal, yaitu nggak ada wajib mengqadhakan atau mengeluarkan fidyah untuknya. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang apa? Udzur boleh nggak puasa. Dari mulai bait 488 yang belakang, Syatr Sani, sampai bait 492. Insya Allah kita ambil pekan depan. Jadi pekan depan kita ambil sisa sedikit dari fikih puasa, baru masuk iktikaf.
Terus pekan depannya lagi kan tinggal sisa 2 pertemuan ya. Kita ambil zakat fitr. Semoga bisa selesai 2 pertemuan tersisa di bulan Sya'ban. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.